Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3215-3217. Melihat kakaknya mengatakan ini, Malia tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Segera, Chandler datang bersama ayahnya Lawrence. Ayah, aku yakin kali ini pasti anak paman ketiga, karena aku sudah melihat token keluarga Ji kita. Sudah bertahun-tahun, belum ada kabar dari paman ketiga. Kali ini aku akhirnya bisa menghubunginya. Kata Chandler penuh semangat sambil berjalan bersama Lawrence. Lawrence juga sangat gembira. Baiklah, jika putra paman ketigamu benar-benar ada di sini kali ini, maka kita harus menghiburnya dengan baik, tetapi hanya menghiburnya saja, jadi jangan bicarakan masalah keluarga Ji padanya. Sekarang Ji keluarga telah menjadi seperti situasi seperti ini, aku tidak ingin paman ketigamu dan keluarganya terlibat juga. Yah, aku tahu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Chandler mengangguk. Ketika Chandler dengan cepat masuk ke aula bersama Lawrence, dia hanya melihat Matilda dan Malia duduk di aula sedang makan. Chandler tertegun dan berkata, adik perempuan tertua, adik perempuan kedua, saya meminta Anda untuk membawa adik laki-laki ke-6. Di mana dia dan yang lainnya? Malia tidak berani berbicara, tetapi hanya menatap Matilda. Matilda berkata, kakak, orang-orang itu pada pandangan pertama adalah pembohong. Kami telah membawa mereka ke dalam formasi ilusi dan kami tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran di keluarga Ji kami. Apa? Mata Chandler melebar, dan dia tiba-tiba marah dan berkata, siapa yang memintamu melakukan itu? Aku sudah memastikan token keluarga Ji. Bagaimana bisa itu pembohong? Kamu hanya membuat omong kosong. Chandler meraung, sementara Matilda berkata dengan wajah sedih, siapa yang tahu bahwa kamu telah mengkonfirmasi tokennya, lagi pula tidak ada bahayanya membawa mereka ke dalam formasi ilusi, jadi kenapa kamu berteriak? Matilda, kamu sudah dewasa, kamu hanya bermain-main, cepat bawa mereka keluar dari formasi ilusi. Jika memang benar putra paman ketigamu yang ada di sini, kalian berdua tunggu saja untuk dihukum. Lawrence juga berkata dengan ekspresi jelek. Ketika Matilda melihat ayahnya juga marah, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, jadi dia buru-buru memanggil Malia untuk menjemput Dev dan yang lainnya. Kedua gadis ini sangat menyebalkan. Mereka sangat nakal sepanjang hari. Chandler melihat kedua gadis itu dari belakang dan menghela nafas. Chandler, kali ini kamu diam-diam mengikuti paman keduamu ke wilayah utara. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Lawrence bertanya pada Chandler. Ayah, tebakanmu benar. Paman kedua saya tidak menemukan Yao Zun, tetapi pergi ke istana barbar raksasa. Namun, karena istana barbar raksasa dijaga ketat, saya tidak bisa mengikutinya. Adapun paman kedua yang bersepakat dengan istana barbar raksasa, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jawab Chandler. Hei, paman keduamu terlalu berpikiran sempit dan kejam. Jika tidak, mengapa tidak memberinya posisi kepala keluarga? Aku khawatir kakekmu tidak punya banyak waktu lagi sekarang. Paman keduamu tidak punya banyak waktu lagi. Jangan pikirkan bagaimana memberikannya padanya. Kakekmu menyembuhkannya, tapi dia membentuk geng di mana-mana dan ingin merebut posisi kepala keluarga. Itu benar-benar membuatku sedih. Lawrence menghela nafas. Ayah, jika tidak berhasil, ayo serang dulu. Kalau tidak, jika paman kedua benar-benar bergabung dengan istana barbar raksasa untuk menangani kita, kita akan mendapat masalah, kata Chandler dengan tatapan tajam di matanya. Lawrence menatap Chandler dengan dingin dan berkata, brengsek, itu paman keduamu. Bahkan jika paman keduamu punya ide untuk merebut posisi kepala keluarga dan bersatu dengan orang lain, dia masih belum melakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa mulai melakukan penyerangan? Kami adalah satu-satunya di keluarga Ji sekarang. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi saudara untuk saling membunuh. Mengapa kita membiarkan orang lain menertawakan kita? Chandler, kamu adalah orang yang setia. Izinkan saya memberitahu Anda, saya lebih suka paman kedua Anda yang disalahkan. Kami tidak bisa mengecewakannya, kami tidak akan pernah bisa menanggung keburukannya, apakah Anda mengerti? Chandler menundukkan kepalanya, merasa sangat malu dan berkata, ayah, aku mengerti. Melihat putranya, Lawrence menepuk bahunya dan berkata, jika paman keduamu benar-benar bergabung dengan orang luar untuk mengambil tindakan, kamu bisa membawa pergi kedua adikmu. Jika adikku pergi menyerang, jangan masuk ke air berlumpur ini.
Dan putra paman ketigamu, hibur dia selama beberapa hari, lalu biarkan dia pergi, dan jangan biarkan dia terlibat. Lebih baik jangan beritahu tentang identitas paman keduamu. Ya, saya mengerti. Chandler mengangguk. Pada saat ini, saudari Matilda dan Malia masuk ke dalam formasi ilusi, bersiap untuk membawa Yulian dan yang lainnya keluar. Kakak, mungkin kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Kakak tertua sudah melihat token itu. Mungkin dia benar-benar anak paman ketiga yang merupakan saudara keenam kita. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Pantas saja ayah marah. Malia berkata dengan suara rendah. Matilda juga memiliki sedikit kegugupan di wajahnya saat ini. Kakak tidak mengatakan bahwa dia telah melihat token itu. Jika kita melakukan kesalahan, minta maaf saja. Lagi pula, kita tidak bisa terluka dalam formasi ilusi. Kita hanya perlu mengeluarkan orang itu dengan cepat. Mereka berdua buru-buru mencari jejak Yulian dalam formasi ilusi, tapi mereka berjalan lama dan bahkan tidak melihat satu sosok pun. Mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka berjalan, mereka selalu kembali ke posisi semula. Kali ini, keduanya sedikit panik. Kakak, kenapa kita terjebak dalam formasi ilusi dan tidak bisa keluar? Malia melihat sekeliling dengan panik. Aku tidak tahu. Aku jelas mengikuti instruksinya. Aku tidak seharusnya tersesat dalam formasi ilusi. Kenapa aku tidak bisa keluar? Matilda juga sedikit panik. Tepat ketika mereka berdua panik, Dev dan yang lainnya sudah keluar dari formasi ilusi. Tidak ada cara untuk menjebak Dev dengan formasi ilusi tingkat rendah ini. Sekarang Dev bahkan memiliki sumber ilusi, jika mereka ingin menggunakan formasi ilusi untuk menjebak Dev, itu hanyalah tipuan kecil. Dev dan lainnya berjalan menuju aula, tempat Chandler dan Lawrence sedang menunggu. Melihat Yulian dan yang lainnya datang, Chandler buru-buru menyapa mereka, adik keenam, aku benar-benar minta maaf. Kakak perempuan tertua dan keduamu terlalu nakal dan membawamu ke dalam formasi ilusi. Aku akan memberi mereka pelajaran nanti. Chandler buru-buru mengikuti Yulian untuk meminta maaf. Lagi pula, Yulian baru saja tiba di rumah keluarga Ji dan hal seperti ini terjadi, yang pasti akan membuat Yulian merasa tidak nyaman. Kakak terlalu serius. Saudari tertua, saudari kedua mungkin hanya memikirkan keselamatan keluarga Ji, kata Yulian sambil tersenyum tipis. Saudara keenam, ini ayahku yang merupakan pamanmu. Chandler segera menarik Yulian ke Lawrence. Ketika Yulian melihat Lawrence, dia berlutut di lantai, lalu bersujud kepada Lawrence 3 kali. Keponakan Yulian Ji, bertemu paman pertama, kata Yulian bersemangat. Lawrence memandang Yulian, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung menjadi lembab. Anak baik, cepat bangun, cepat bangun. Lawrence membantu Yulian berdiri, lalu menatap Yulian Dun dan berkata, kamu persis seperti ayahmu ketika muda. Bahkan tanpa token apapun, aku bisa mengenalimu sekilas. Paman pertama, ini dua temanku, Dev Chen dan Helena. Yulian segera memperkenalkan Dev dan Helena kepada Lawrence. Lawrence mengangguk sedikit ke arah Dev dan yang lainnya, lalu berkata, silakan duduk. Setelah duduk, Lawrence berkata kepada Chandler, Chandler, pergi dan panggil kedua saudara perempuanmu. Jangan berpikir mereka bisa bersembunyi. Ini belum berakhir jika mereka tidak masuk. Mereka harus dihukum atas apa yang terjadi hari ini. Baik ayah. Chandler mengangguk, lalu berkata kepada Yulian, adik keenam, di mana kakak perempuan tertua dan keduamu lari setelah mereka membawamu keluar. Yulian tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari tertua dan kedua, mereka tidak membawa kami bersama. Kami berjalan keluar sendiri. Apa? Chandler terkejut. Lawrence juga tertegun, dan kemudian bertanya, keponakanku, kamu bilang kamu keluar dari formasi ilusi itu sendirian. Itu benar. Yulian mengangguk. Bagaimana mungkin? Formasi ilusi ini menghabiskan banyak uang dan dibuat oleh master formasi. Bagaimana bisa kamu keluar begitu mudah? Lawrence bergumam pada dirinya sendiri, agak sulit dipercaya. Paman, Tuan Chen adalah master formasi tingkat tinggi. Adapun formasi sihir, dia sangat berpengetahuan, jadi formasi sihir semacam itu tidak akan menyulitkan kami sama sekali, kata Yulian dengan jujur. Lawrence memandang Dev dengan tidak percaya. Dev terlihat sangat muda, tapi dia sebenarnya adalah seorang master formasi. Tuan Ji, meskipun formasi ilusi Anda bagus, namun juga penuh dengan celah. Jika Anda bertemu seseorang yang menggunakan formasi tersebut, formasi itu dapat dipatahkan dalam hitungan menit. Jadi ketika saya berada di dalam, saya sedikit mengubah formasi ilusi, membuat formasi ilusi ini semakin sulit untuk ditembus. Kata Dev sambil menjelaskan kepada Lawrence.
Apa, kamu mengubah semua formasi sihir? Lawrence terkejut, lalu berkata, Chandler, pergi dan cari kedua saudari perempuanmu. Setelah mereka masuk, formasi ilusi telah diubah, aku khawatir mereka berdua tidak bisa keluar. Chandler merasa malu, sekarang formasi ilusi telah diubah, dia tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk, jadi Chandler melihat ke arah Dev. Dev langsung mengerti maksudnya, jadi dia memberi tahu Chandler petunjuknya. Selama kamu mengikuti instruksinya, kamu tidak akan tersesat, kata Dev. Chandler mengangguk dan berlari keluar. Segera, Chandler masuk bersama Matilda dan Malia. Ketika kedua gadis itu melihat Dev dan yang lainnya, mereka langsung terkejut. Bagaimana kamu bisa keluar? Matilda bertanya dengan bingung. Diam. Lawrence mendengus dingin, kalian berdua terlalu lancang. Saudara keenammu baru saja tiba dan kamu melakukan ini padanya. Apakah ini cara memperlakukan tamu? Cepat dan minta maaf kepada saudara keenam, dan Tuan Chen adalah master formasi, jadi formasi ilusi tidak dapat menjebak mereka sama sekali. Petik 2. Selain itu Tuan Chen juga mengubah formasi agar lebih sempurna. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa terjebak di dalamnya? Ketika Matilda dan Malia mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev sebenarnya adalah master formasi di usia yang begitu muda. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh, dan buru-buru berjalan ke arah Yulian dan berkata, Saudara keenam, kami benar-benar minta maaf, kami salah, dan kami tidak bermaksud mengerjaimu. Yulian buru-buru berdiri, kakak perempuan tertua dan kakak kedua, ini hanya lelucon kecil, aku tidak memikirkannya. Kemudian mereka berdua menemui Dev dan Helena untuk meminta maaf lagi. Sikap mereka sangat tulus dan tidak nakal seperti di awal. Terlihat bahwa bimbingan Lawrence kali ini sangat ketat. Keponakanku, apakah ayahmu baik-baik saja? Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan mampu membesarkan anak yang bijaksana seperti Anda. Ayahmu paling nakal ketika dia masih muda, tapi kakekmu sangat mencintainya. Dia telah pergi selama bertahun-tahun, dan kakekmu sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Lawrence terlihat sedikit sedih saat menceritakan masa lalu. Yulian merasa malu saat mendengar perkataan Lawrence. Dia paling tahu seperti apa dirinya sebelumnya. Dia hanyalah seorang playboy, yang tidak tahu apa itu menjadi bijaksana. Tapi setelah mengikuti Dev, hawa nafsu Yulian berangsur-angsur berubah. Paman pertama, ayahku dalam keadaan baik. Sekarang dia telah membangun sekte terbang dan menjalankan bisnis pesawat udara. Jika bukan karena situasi terkini di sekte terbang, ayahku juga ingin ikut bersama. Paman, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakekku sekarang. Aku ingin bertemu orang tua itu. Yulian bertanya pada Lawrence. Ketika dia mendengar bahwa Yulian ingin bertemu orang tua itu, Lawrence ragu-ragu. Tetapi saat ini, seorang pelayan dari keluarga Ji berlari masuk dan berkata, Tuan, ini tidak baik. Orang tua itu muntah darah lagi. Sekarang ketiga alkemis tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Bersambung.